dipercayakan Tuhan ya. Waktu penyembahan Tuhan perlihatkan David yang menyembah di dalam kerendahan hatinya, yang menjerit kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolonglah kami, tolonglah aku, katanya gitu ya. Nah kemudian setelah itu Tuhan perlihatkan lagi David di memuji memuliakan Tuhan. Tuhan buat seperti dipagari gitu ya, dilingkari gitu, dan di kepalanya itu ada bintang ya. Dan Tuhan bilang, jaga ketulusan hatimu, bersinergi dengan anak Tuhan yang di sana. Amin. Tuhan mempercayakan David satu pelayanan di sana. Tetap jaga hati, jaga kualitas roh Tuhan, kata Tuhan. Nah kemudian Tuhan perlihatkan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan Mesak ya, hatinya itu tertuju ke David. Dia sangat menyayangi David. Nah itu yang Tuhan perlihatkan. Nah kemudian hamba Tuhan ini berdoa, dia mengulurkan tangannya ke David. Ya, dia memberkati David dari jauh. Dan hamba Tuhan ini juga dipagari dengan sinarnya Tuhan dan juga ada bintang di kepalanya. Dan Tuhan memberkati hamba Tuhan ini. Dan semua hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan ini, ketika dia menumpang tangan kepada David, dia pun menularkan atau mengalirkan hikmat itu kepada David. Nah, itu saja yang Tuhan perlihatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dahsyat. Ada lagi mungkin? Ya, shalom semuanya. Saya mendapatkan ini sih ayat ya dari Matius 22 itu. Jadi ketika Pak Obi itu mengumumkan sudah waktunya untuk ada kebaktian ya, ada persekutuan doa gitu kan. Biasanya diumumkan dulu ya, baru menjelang. Sebelum-sebelumnya udah diumumkan, terus menjelang juga diumumkan gitu ya. Jadi Tuhan memperlihatkan ke saya itu sama seperti seorang raja yang di Matius 22 itu gitu. Jadi ada satu perjamuan kawin yang raja itu mengundang orang-orang gitu, tapi nggak semuanya itu mau datang. Walaupun mereka orang yang diundang pasti kan orang yang layak untuk datang, tapi nggak semuanya mau datang. Dan ya untuk Kairos ini mungkin ada beberapa yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan ya nggak terlalu menganggap penting lah untuk ikut dalam persekutuan ini, dalam jimit ini gitu ya. Tapi bila itu yang terjadi, maka Tuhan itu akan memanggil orang-orang yang mau gitu loh, yang di luar sana gitu. Dan ini sebetulnya satu privilege untuk bisa masuk ke dalam persekutuan doa gitu ya, bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi nggak semua orang menghargai hal itu gitu ya. Dan kalau bila itu terjadi ya Tuhan akan mencari orang-orang yang mau yang lain gitu. Itu aja sih.
pesannya. Kasih. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Tadi dalam penyembahan saya cuma satu hal sih diingatkan Tuhan. Asalku jamah, jumpai jubahnya Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Saya percaya selama kita terus hidup di dalam hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir atas tubuh kita, hidup kita, sehingga setiap orang yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diringankan. Ini aja, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi sebelum kita masuk ke firman? Cukup. Kalau tidak ada, kita angkat pujian. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, namun yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tangkap pujian ini dari awal. Di akhir pujian saya serahkan kepada hamba-Nya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doa. Yang lainnya menjadi doa kita. Menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan, ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadi semua. Ini menjadi doa dan kerinduan kami. Kami akan melihat bahwa Tuhan akan menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami mengimani bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berbuah lebat. Sumur-sumur yang tertutup, Tuhan izinkan untuk kami melihat itu dibuka kembali. Dan justru di negeri di mana kami tinggal, kami berdiam, justru orang banyak akan melihat perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa buat malam ini. Engkau terus perlengkapi kami, pertajam pewahyuan-Mu bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Bapa, ampuni kami Tuhan kalau Engkau memperlihatkan melalui Pak Risto. Kami mungkin teman-teman yang lain diundang tapi belum mempersiapkan waktu atau mereka dalam keadaan sibuk. Tuhan, ampunkan mereka. Biarlah Engkau juga melawat mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau mentibakan mereka di rumah mereka dengan tidak kekurangan satu apa-apa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak setiap bentuk pekerjaan iblis. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. David bisa matikan mikrofonnya? Baik. Salam Bapak Ibu semua. Saya sangat bersyukur dan bergairah sekali malam ini. Saya melihat perjuangan Bapak Ibu untuk hadir dan saya berdoa kita sama-sama semua dijamu oleh Tuhan. Terima kasih David dari Medan, terima kasih Bang David dari Batam. Banyak nama David. Saya percaya untung Davidnya banyak, ada 3 sehingga Goliat-Goliatnya dihancurkan. Ya, haleluya. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan dan pesan-pesan Tuhan yang teman-teman sampaikan, Kak Marta, David, Pak Risto. Saya berdoa Kairos terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita masih tetap dengan tema yang sama, rema yang sama, karena saya terus ingin memperkatakan firman Tuhan kepada teman-teman Kairos bahwa 2023 adalah tahun berbuah lebat. Saya percaya berbuah lebat bukan karena kita hebat, tapi justru kadang buah itu muncul dari sebuah ranting yang lemah. Ya, saya percaya di dalam kelemahan Tuhan, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Yang sudah saya katakan amin. Nah, hari ini remanya adalah di dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, Tuhan bisa gunakan itu untuk menyatakan kebesarannya. Ini dia. Saya ulangi lagi, rema buat kita malam ini adalah di dalam keterbatasan atau di dalam kelemahan kita, justru Tuhan mau pakai itu untuk kita menghasilkan buah yang lebat. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Hana, bagaimana di dalam kelemahannya, di dalam keterpurukannya atau di dalam keterbatasannya, dia justru melahirkan seorang anak yang bukan anak biasa, tetapi justru ada 2 jabatan dalam kehidupan Samuel. Yang pertama adalah hakim, yang kedua adalah nabi. Kita berdoa buah yang lebat itu
yang Tuhan mau beritahukan kepada kita. Kita manusia biasa, tetapi Tuhan melimpahkan panggilannya, jawatannya, ya, terus keahliannya, talentanya. Kita manusia biasa, tetapi Tuhan akan buat kita berbuah lebat. Haleluya. Hana cuma minta anak, tapi Tuhan kasih 2 jawatan dalam 1 anak. Nabi dan hakim. Dahsyat. Sama-sama katakan kepada saya, aku percaya malam ini ada beberapa jawatan yang Tuhan lepaskan bagiku. Katakan amin. Dalam Alkitab ada 5 jawatan. Ada gembala, ada pengajar, ada rasul, ada nabi, ada penginjil. Ya, mungkin saya nggak berurutan, tapi kira-kira 5 jawatan itu. Dan saya berdoa 5 jawatan itu, kalau kita belajar Yesaya 11 ayat 1 dan 2, ada 7 roh Tuhan. Ya kan? Dan saya berdoa semua yang baik dan yang ada melekat dalam diri Bapa di sorga dan di dalam diri Tuhan Yesus itu bermanifestasi buat Kairos. Katakan amin. Haleluya. Kita baca dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Terima kasih Pak Risto, minggu lalu saya diberkati dengan begitu lugas. Saya yakin percaya semakin Tuhan akan berikan jawatan pengajar. Dibuka dari sini, sana, sini, lengkap dengan semua bahan. Saya percaya mempersiapkan itu pasti berhari-hari. Ya. 1 Samuel, pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan membaca demikian firman Tuhan. Di dalam keterbatasan dan di dalam kelemahan kita, atau seperti ranting, justru dari situlah muncul buah yang lebat. Jadi jangan pernah hukum dirimu karena engkau punya keterbatasan. Mungkin kau gagal. Gagal mendidik anak, gagal berusaha, gagal menjadi suami dan istri yang lebih baik, gagal menjadi pendeta yang baik. Dengar baik, berhenti untuk menghukum dirimu. Karena justru di dalam kegagalan dan keterpurukanmu lah Tuhan mau menyatakan engkau berbuah lebat. Haleluya. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Ayat yang pertama, Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Saya akan membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroam bin Elihu bin Tohu bin Zub. Seorang Efraim. Ayat yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang seorang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Jadi ada 2 perempuan dalam satu rumah. Yang pertama sekalipun ini istri, kedua gundik, yang satu istri sah. Tapi justru yang istri sah tidak punya anak, yang satu punya anak. Ya, jangan percaya, Bapak Ibu sudah tahu cerita ini. Ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Ofni dan Pineas. Jadi dia punya sebuah kebiasaan yang baik. Ya, dalam keterbatasan kalau kita mau berbuah lebat, pastikan kita selalu seperti Matius 12. Rindu selalu untuk diundang dan kita datang di perjamuan pesta Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Harus punya satu semangat, kerinduan untuk melayani, bersekutu. Karena Tuhan bilang, kalau engkau menjauhkan dirimu dari persekutuan, maka yang muncul adalah akar pahit. Nah, mungkin kau tidak marah dengan orang lain, tapi kepahitan itu terkadang membuat kita menyesal, patah semangat, putus asa. Ini adalah sesuatu yang Tuhan nggak tanam. Itu sebabnya malam ini Matius 22 bilang begini, tadi Pak Risto bilang,
Kalau raja undang kita beribadah, datanglah kita untuk menghadiri undangan raja di atas segala raja. Karena ibadah itu adalah mengandung janji. 1 Timotius berkata begini, latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Oh, dahsyat. Jadi udah dikasih makan sama raja. Tuhan katakan berguna dalam segala hal. Baik untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. Dahsyat. Saya percaya Kairos sudah berjuang. Saya tahu Pak Risto, Pak Teo, Bu Vita, Kak Eva, ya Kak Marta, Bang David, Kak Lince, ya, dan teman-teman yang lain, Pak Andre, Pak Hendra, dan mungkin teman-teman yang lain gitu, lihat jam 6 sudah mandi, sudah siap-siap, atau baru dari kantor belum mandi, ya kan, atau sambil makan dengar khotbah. Puji Tuhan, yang penting kita mau datang dalam undangan raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang ketiga ini, ya, ayat yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saya tutup ya dengan ayat yang ke-6, biar kita jelaskan bahwa di dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan justru mau terobos kita, untuk kita dari situlah berbuah lebat. Perhatikan baik-baik, dari kandungan itu dia dihina, dari kandungan itu juga Tuhan buat dia berbuah lebat. Perhatikan baik-baik. Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu membaca ayat ini, kalau itu terjadi di zaman sekarang, pasti banyak orang akan berkata, ya, suaminya menikah lagi, mungkin karena dia nggak bisa ngurus suaminya. Ya, suaminya menikah lagi pantaslah, karena dia mandul. Kalau suaminya bermasalah, kan nggak mungkin Penina itu hamil, ya kan? Berarti sudah jelas yang bermasalah itu Hana. Kalau Hana hidup di zaman sekarang, pasti kebanyakan orang akan menghina Hana itu. Itu sebabnya saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, kalau hari ini kok sepertinya adalah orang yang katanya dunia. Banyak kali dosa orang ini. Itu banyak kali kesalahannya. Dia mungkin punya uang banyak, tapi dia nggak bahagia. Mungkin karena dia berdosa. Dunia selalu mengklaim kita ini adalah orang yang punya dosa. Karena itu pekerjaan iblis. Iblis kerjanya selalu mendakwah. Namanya mendakwa itu sama dengan mengintimidasi. Namanya mengintimidasi itu selalu saja salah di matanya. Itulah pekerjaan iblis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya melihat ini adalah bagaimana Hana ini sudah mandul, gitu, disakitin lagi sama Penina yang satu rumah dengan dia. Bisa bayangin Bapak Ibu, madunya menyakitinya. Saudara dengar baik. Ada berapa banyak kita dalam keterbatasan kita menyerah, baik kepada keadaan, baik dalam persekutuan melayani Tuhan. Padahal di dalam kelemahan dan keterbatasan itulah justru Tuhan akan pakai di posisi itu untuk kita berbuah lebat. Katakan sama-sama berbuah lebat. Tuhan menutup kandungannya, tapi dari kandungan juga Tuhan melahirkan pemimpin dan nabi dahsyat, namanya Samuel. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan menutup kandungannya, dan di kandungan yang sama yang Tuhan tutup itu lahir seorang pemimpin yang hebat, nabi dan hakim.
Bagaimana ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa melihat berbuah lebat? Sementara secara fakta, kita bekerja, kita punya utang piutang, kita ditipu orang, kita mengalami pekerjaan yang mandek, kita mengalami keluarga yang hancur-hancuran, kita mengalami pelayanan, kita mengalami banyak persoalan. Di mana letaknya berbuah lebat itu? Di sini ada ada jembatan, ada ruang untuk kita lalui. Bapak Ibu dengar baik, di satu sisi Tuhan menutup kandungannya, tapi di satu sisi Tuhan pakai kandungannya. Hal ini juga, di satu sisi, berapa banyak Kairos yang mulai menyerah. Berapa banyak Kairos mulai berkata, apakah Tuhan menghukumku? Saudara dengar baik, keterbatasanmu bukan karena Tuhan menghukummu. Tapi Tuhan sedang mendorong engkau. Jangan berhenti di situ, nak. Terus bergerak, berakar dan bertumbuh. Karena pohon yang besar yang berbuah lebat harus punya akar yang kuat. Mungkin hari ini kau nggak naik ke atas, tapi kau terus turun ke bawah. Mungkin hari ini kau terus mencucurkan air mata dan kau berkata, Tuhan berapa lama aku harus keluar dari masa sukar. Tuhan bilang kau harus masuk ke dalam. Terlihat memang kau ada di dunia orang mati. Engkau ada di dalam dunia di mana banyak keputusasaan. Tapi Tuhan sedang membangun akarmu. Akar itu bicara apa, saudara? Iman. Tuhan mau memperkuat imanmu. Supaya saat imanmu kuat, engkau tidak terkecoh dengan buah yang lebat. Engkau tidak terkecoh dengan sumur yang membual-bual. Karena tujuan Tuhan bukan hanya membuat engkau berbuah lebat. Tujuan Tuhan bukan hanya membuat sumurmu membual-bual. Tujuan Tuhan supaya melalui hidupmu, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nama Tuhan Yesus dibesarkan. Haleluya. Amin. Tuhan katakan tujuanku bukan sesuatu tentang hanya sumur dan buah. Tetapi seperti Ishak, musuh-musuhmu melihat dan sekelilingmu berkata, sungguh Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, saya mempelajari begini. Apa yang kita pelajari dari Hana? Saya mendapat di sini bahwa saat dia dalam keadaan gusar, ya, dia katakan begini. Di ayat yang ke-16, ya. Di ayat 10 dan 16 bilang begini. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-10 dulu, Bang David. Yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10 dia berkata begini. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu di ayat yang ke-16 dia katakan begini. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursilah. Sebab karena besarnya cemas, sakit hati aku berbicara demikian lama. Saudara yang kita percaya, kalau Bapak Ibu masuk di peristiwa ini, saya kira percaya kita sama, punya pikiran yang sama. Lebih baik aku mati saja Tuhan. Kalau terus menerus dalam tekanan yang hebat ini. Kalau terus menerus aku mendapat hinaan ini. Karena mandul menurut orang Israel itu kena kutuk, saudara. Dan bukan hanya Tuhan menghukum dia secara kasat mata orang dunia melihat. Tetapi Penina pun mungkin di rumahnya waktu dia gendong-gendong anak. Kau nggak punya anak, aku punya anak. Diejek-ejek dia. Saudara yang terkasih, itu sakit banget. Mungkin hari ini jemaat Tuhan Kairos, kau sedang mengalami kegusaran, keputusasaan. Satu sisi kau dengar tentang buah lebat. Tapi kau melihat keberadaanmu, kau melihat suamimu, kau melihat anakmu, kau melihat perusahaanmu, kau cemas. Bahkan mungkin kau berkata, bisakah nggak aku lolos tahun ini? Jangankan berbuah lebat, lolos nggak aku tahun ini? Tapi saya bernubuat buat Kairos. Tidak ada yang bisa menggagalkan nubuatan janji Tuhan atas engkau. Apa yang Tuhan lepaskan atasmu, itu yang akan terjadi atas hidupmu.
Tidak ada yang bisa merusak hidupmu dan masa depanmu. Engkau dan sisi keluargamu akan terus bergerak, bertumbuh, berakar. Katakan amin. Oh, rakata syakara lama. Segala bentuk keputusasaan, kegusaran, Tuhan lenyapkan. Haleluya. Jangan berhenti mencari Tuhan, Kairos. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan Amos 5 ayat yang ke-4. Ini kita belajar apa yang membuat Hana mengalami berbuah lebat. Yesaya 55 ayat yang ke-6 kita baca satu-satu. Saya berdoa Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Karena di sini apinya besar sekali, saudara. Nggak tahu kalau di rumah Bapak Ibu. Rapah syakarabah. Saya sangat menunggu waktu-waktu ini. Yesaya 55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, di dalam keterbatasanmu, di dalam kelemahanmu, Tuhan mau engkau terus bergerak, bertumbuh, berakar mencari Tuhan. Mungkin kau menangis karena mungkin kau nggak ngerti. Mungkin kau berteriak, Tuhan kenapa kau nggak muncul di permukaan? Kenapa terus makin masuk ke dalam? Kenapa ini aku alami? Belum selesai satu, muncul satu. Dengar baik, engkau sekarang menangis. Tapi percayalah saat engkau masuk ke dalam itu lembah air mata, Tuhan tidak pernah biarkan engkau yatim piatu. Tuhan tidak pernah biarkan engkau mendapat malu. Tuhan tidak akan biarkan musuh-musuhmu tertawa. Rakataka, Kairos, bangkitlah. Haleluya. Aku bernubuat atas engkau, tidak ada satupun yang terhilang. Tuhan akan membawa kita finish well, finish strong, sampai di garis akhir. Haleluya. Tetap mencari Tuhan. Jangan berhenti. Itu sebabnya Kairos nggak cukup sekali seminggu. Engkau harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Engkau harus punya you and me, antara kau dan Tuhan. Mungkin tempat paling banyak kau menangis di mobil dan ruang kerjamu, atau di toiletmu. Tidak apa-apa, bebaskan roh Tuhan di dalam dirimu. Sekalipun orang bilang, Tuhan hatiku gusar. Sekalipun di toilet kau banyak keluarkan ingus. Nggak peduli, ini antara aku dengan Tuhan. Haleluya. Mungkin kau di mobil menangis, supirmu atau Grab bertanya, kenapa Bapak itu menangis? Apakah dia diceraikan sama istri? Orang nggak tahu, biarkan orang menduga-duga. Tetapi ketika engkau mencucurkan air mata, sorga terbuka. Sorga terbuka. Ketika engkau mencucurkan air mata, air matamu tidak jatuh di mobil. Air matamu jatuh di tangan Tuhan. Tuhan tampung setiap jeritanmu. Dan Tuhan katakan tidak selama-lamanya engkau digoyahkan. Tidak selamanya orang benar itu digoyahkan. Oh, rakataka. Itu sebabnya saudara. Hana kalau mau melihat terobosan, dia mencari Tuhan. Waktu dia nangis-nangis kepada Imam Eli. Imam Eli bilang dia pelacur. Saudara dengar baik, mungkin saat kau nangis, dunia akan menghukum engkau. Itulah karena kesombongannya. Itulah karena kelalaiannya. Tapi dunia nggak tahu saat kau menangis. Karena kau begitu haus dan lapar akan Tuhan. Kau menangis bukan karena keadaanmu. Engkau menangis karena engkau perlu Tuhan. Engkau menangis karena engkau sadar hidup yang kuhidupi ini karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Oh, kau menangis karena engkau sadar engkau bisa bertahan sampai hari itu. Itu karena Tuhan menopang engkau. Padahal dari dulu kapan tahu engkau sudah mau mengakhiri hidupmu. Engkau menangis bukan karena engkau gagal, tapi engkau menangis karena engkau sedetik pun tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Engkau perlu Tuhan. Amin. Imam Eli bilang, kenapa kau menangis? Seperti perempuan Dursila.
Aku bukan perempuan dursila, kata Hana. Karena cemas dan sakit hati aku. Saudara dengar baik. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada kalanya waktu Tuhan gak bisa ditemui. Kalau memang kau dalam keadaan keterbatasan, dalam keadaan kelemahan, itu tanda kalau engkau bisa menangis. Itu tanda Tuhan dekat kepadamu. Karena Tuhan dekat kepada orang yang hatinya hancur dan lulu lantak. Haleluya. Haleluya. Saya tahu roh Tuhan akan mencamah engkau malam ini. Saya berdoa air matamu yang jatuh tidak jatuh di lantai. Tuhan dekat kepada Kairos. Hai Kairos, bangkitlah. Jangan pandang keadaanmu yang besar. Jangan hukum dirimu karena engkau gagal. Tapi Tuhan katakan, kau enggak gagal, nak. Engkau enggak gagal. Engkau orang yang beruntung. Haleluya. Haleluya. Oh, apa sih? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Di Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat yang keempat. Ya, rasyakara bagai. Hereni kantakai. Tuhan berkata buat kita hari ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Apa yang membuat Hana dari kelemahan, keterbatasan, dari kandungan yang ditutup, sumur yang ditutup, dari sumur itu juga Tuhan buat berbuah lebat, berair yang membuah buah. Mungkin hari ini kau merasa rezekimu, penghasilanmu, keluargamu seperti ditutup. Tapi aku melihat di dalam roh, tahun ini Tuhan buka itu. Mungkin kau berkata, Tuhan, ideku mungkin sudah habis. Kenapa aku nggak punya ide lagi seperti 2-3 tahun yang lalu? Kenapa aku nggak punya sebuah visi lagi? Hari ini Tuhan akan munculkan itu kembali. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, cari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan carilah Tuhan? Artinya kau harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada kesadaran, aku perlu Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang perlu aku pun sangat perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Ada kesadaran bahwa Obi Mesak perlu Tuhan. Ada kesadaran Kairos perlu Tuhan. Amin. Apalagi yang harus kita pelajari? Ya. Yang kedua adalah bagaimana supaya dalam kelemahan keterbatasan itu muncul buah yang lebat. Tuhan katakan yang kedua adalah tidak hidup apa persepsi dan perkataan manusia. Tidak hidup apa pandangan manusia dan apa kata manusia. Dia nggak ada lagi hidup lagi dengan persepsi manusia dan perkataan manusia. Karena dengar baik, saya bisa bilang Hana udah mati rasa. Mungkin itu udah di titik jenuhnya. Alkitab tidak mencatat berapa tahun Penina itu menindas Hana. Bapak bisa bayangin, sesakit-sakitnya kita, sakit dikhianati, dan sakit lagi, itu dikata-katai tiap hari. Dan kata-katanya itu selalu menyerang kelemahan kita. Saya berdoa perkataan-perkataan yang dituduhkan dilepaskan kepada Kairos yang melemahkan. Sebagai hamba Tuhan aku batalkan itu dalam nama Yesus. Aku katakan engkau dan sisi keluargamu adalah orang-orang yang beruntung. Hana tidak hidup dalam persepsi manusia dan perkataan manusia. Pernah dengar cerita Bartimius? Pernah dengar Maria Magdalena yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu? Saudara dengar Bartimius ditegur 2 kali loh sama murid-muridnya.
Saudara dengar baik, kalau kita perlu Tuhan, jangan hidupi perkataan manusia dan jangan hidupi perasaanmu. Kalau hari ini kau banyak dimarahi, ditegur, untuk apa kau berdoa, beriman, tapi keadaanmu nggak berubah. Itu tanda kalau ada orang yang ngomong begitu, Tuhan semakin dekat buatmu. Kalau iblis mulai menyerang di posisi itu tanda iblis mulai panik dan engkau semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Itu sebabnya saya mau bilang kepada Kairos, jangan berhenti ketika ada orang yang menyuruh engkau berhenti mencari Tuhan. Belajar dari Bartimeus, semakin keras dia berseru. Ketika semakin dia ditegur keras, semakin keras dia berseru. Semakin murid-murid dia bilang kepada Maria Magdalena, untuk apa pemborosan ini? Semakin dia pecahkan buli-buli itu. Karena dia tahu ini momentum dia untuk ketemu Tuhan. Kalau engkau sudah ada di posisi iblis mulai menyerang, untuk apa engkau berdoa? Untuk apa engkau beriman? Untuk apa engkau percaya? Itu tanda iblis mulai panik. Dan engkau semakin dekat dengan penggenapan nubuatan. Haleluya. Oh, rakata sakaya maka. Aku berkata buat Bu Kairos, jangan berhenti terus bergerak, bertumbuh, dan berakar di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah. Siapapun di sini yang sedang dalam pergumulan, saya minta jangan ada yang menyerah. Gak ada kamus untuk bercerai. Gak ada kamus untuk meninggalkan persekutuan. Gak ada kamus untuk mundur dalam pelayanan. Karena justru dalam kelemahan lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Bangkit Kairos. Kairos Tuhan siapkan untuk bukan jadi hakim buat teman-teman. Tapi Kairos menjadi perpanjangan mulut, tangan, kakinya Tuhan. Supaya engkau sadar. Dunia boleh hukum engkau. Tapi Tuhan tidak menghukum engkau. Kita bangga sama Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, yuk, aku bangga sama Yesus. Karena Yesus mengasihiku. Katakan amin. Oh, saya percaya saat kau ngomong begitu, aku percaya kau bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu kuat memelukmu. Haleluya. Oh, rasa kaya makan. Yang ketiga, apa yang membuat Hana dari kandungannya mandul, dari kandungannya juga Tuhan menggenapi janjinya. Yang ketiga, dia berdoa kepada Tuhan. Bernazar. Dia mengikat dirinya dengan janji Tuhan. Dia berdoa, dia berani bernazar. Kalau Tuhan berikanku anak, akan aku berikan kepada Tuhan. Sehelai rambutnya pun aku tidak berani mencukur. Saudara, kalau mau berbuat lebat, jangan takut untuk berdoa dan bernazar. Tuhan tidak beri Hana cuma satu anak. Ada beberapa anak yang Tuhan tambahkan kepada Hana. Saat engkau kasih satu anak, kata Tuhan, aku buka lagi anak beberapa. Haleluya. Saudara dengar baik, kata nazar itu artinya mengikatkan diri kepada Tuhan. Berani berdoa dan bernazar. Tuhan, kalau Tuhan pulihkan hidupku sekali lagi, aku akan sembahkan hidupku untuk-Mu Tuhan. Dan pakailah hidupku untuk memulihkan nama-Mu. Ikatkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Pak Andre, ikatkan dirimu kepada Tuhan. Haleluya. Kak Eva, ikatkan dirimu kepada Tuhan. Bu Afri, ikatkan dirimu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membela perkara kita. Haleluya. Yang ketiga, berdoa. Semua kita berdoa. Tapi berani ke level untuk bernazar. Mungkin kita takut. Mungkin kita trauma. Tapi percayalah. Hari ini Tuhan menantang imanmu. Yuk. Berdoa seperti Hana. Aku bernazar, katanya. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini.
tetapi memberikan kepada hamba ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kalau kita baca di pasal yang kedua, ya, ketika Samuel lahir, masih anak-anak, baru lepas susu, ASI ibunya. Hana serahkan itu kepada Tuhan. Dan saat Hana menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan ganti. Dan Tuhan buat berlipat kali ganda. Karena Hana melahirkan beberapa anak. Bapak Ibu Saudara terkasih, yuk malam ini berdoalah. Ketika Tuhan mendengarkan doamu, letakkan itu sama Tuhan. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang penting. Bagaimana dalam kelemahan dan keterbatasan, justru dari situlah Tuhan buat kita berbuah lebat. Yang keempat, tidak hidup dalam kekecewaan dan ketersinggungan. Tidak hidup dalam kekecewaan dan ketersinggungan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Alkitab kita nih 1 Samuel, tidak ada satupun Hana membalas caci maki Penina, dibalas lagi kepada caci maki. Tidak ada. Dan tidak ada kitab suci menjelaskan bahwa Hana mengejek-ejek Penina. Hei, kali ini kau kalah, kali ini kau kalah. Nggak ada. Nggak ada. Jangan hanya sibuk ingin membalas. Kairos dengar baik untuk kita mau berbuah lebat. Tidak ada hidup dalam kekecewaan dan ketersinggungan. Ada sukacita. Ada sukacita. Dia boleh bilang sakit hati. Itu makanya terbuka sama Tuhan. Kalau ngomong di hadirat, bilang apa adanya. Tuhan, aku kecewa. Nanti biar Tuhan yang menghapus dan membalut hati kita. Tapi saat kita berdoa, jangan hidup dengan kekecewaan lagi. Karena orang yang mau berbuah lebat, kalau orang yang mau berbuah lebat, tidak ada hidup, tidak ada tempat di hatinya untuk kecewa dan tersinggung. Haleluya. Tidak ada kecewa dan ketersinggungan. Sehingga hari ini ada 4 hal bagaimana kita supaya melihat dan mempelajari tentang Hana. Saya percaya keempat hal yang Tuhan kasih tahu tadi, saya berdoa kita dimampukan dan kita dimampukan dan dipertambah iman kita kepada Tuhan. Yang pertama mencari Tuhan, yang kedua tidak ada hidup tidak ada hidup persepsi manusia dan perkataan manusia. Yang ketiga berdoa kepada Tuhan dan bernazar. Yang keempat tidak ada hidup dalam kekecewaan dan ketersinggungan. Kita harus merdeka dengan itu. Yang sudah saya katakan amin. Kita mau cari Tuhan bukan untuk nunjukkan kepada orang yang menyakiti hati kita. Ini loh, doaku dijawab. Nggak perlu. Biarkan dunia seperti Ishak kemarin minggu lalu. Supaya raja-raja di sekitarnya melihat. Semakin disakiti Ishak, diusir-usir, semakin dia berbuah lebat. Bapak Ibu baca Kejadian 26. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Adakah yang menanam padi, ubi, atau memiliki ternak sapi, lembu, kambing, domba, dalam 1 tahun 100 kali lipat bisa berbuah lebat? Ada. Mana ada. Saya tanam singkong paling 3 bulan hasilnya. Betul nggak Bapak Ibu? Paling 3 kali panen. Ini 1 tahun. 100 kali lipat. Dari mana jalannya? Nanam kerbau pun kita, nanam sapi pun kita paling anaknya 1. Tapi dia bisa disebut sangat kaya, semakin kaya, lebih kaya. Sampai raja pun cemburu. Kalau tadi pedagang-pedagang asongan cemburu, wajar lah. Orang dari yang nggak ada, ini raja cemburu. Saudara dengar ini baik.
kita akan berjalan dalam sebuah perjalanan yang supranatural. Kita sudah masuk bulan yang kedua. Tanya dari dirimu, apa yang sudah berbuah dalam diriku? Apakah buah pertobatan? Apakah berbuah roh? Apa berbuah jiwa? Bapak Ibu, hari Sabtu yang lalu saya melayani Buddha dari Taiwan. 3 orang percaya Yesus. Saya berbuah jiwa udah 3, Bapak Ibu. Saya senang banget. Saya bilang, Tuhan, makasih ya Tuhan, di bulan 2 saya dapat 3 jiwa. Kairos udah berapa jiwa? Ayo, udah berapa orang kau saksikan tentang Yesus? Haleluya. Ayo, kita jangan hanya berpatokan berbuah lebat itu bicara kaya. Kairos tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Tapi saya mau menanamkan bahwa saat kita berbuah lebat, apakah buah kita manis atau asam? Ayo. Ya kan? Haleluya. Besok saya ada pelayanan. Saya berdoa di luar kota. Saya berdoa besok juga saya bisa bawa jiwa-jiwa sama Tuhan. Kairos, yuk. Jangan tunggu kita dipulihkan. Yuk, sekarang. Sebelum Tuhan menggenapi janjinya. Kita mau bawa korban kepada Tuhan. Kalau nggak ada jiwa, ya minimal kita buat pertobatan lah. Dari yang tadi tukang marah jadi nggak tukang marah. Dari yang tadinya gampang khawatir jadi nggak gampang khawatir. Ya kan? Kan minimal berbuah. Ada yang jadi. Haleluya. Haleluya. Mungkin kita nggak pintar bicara seperti Pak Pendeta Obi. Tapi ya sudah. Banyak cara Tuhan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kalau malam-malam, jangan sibuk dengan handphonenya. Sibuklah dengan kitab sucinya. Baca kitab suci. Sebelum tidur ngobrol sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku senang banget. Sekalipun Tuhan belum jawab doaku, tapi aku bangga. Jadi kita itu terus hanya nangis itu bukan karena masalah. Nangis karena cinta sama Tuhan. Oh, haleluya. Ada sukacita. Amin. Saya berdoa. Minggu ini adalah minggu terobosan. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Saya senang satu pujian sebelum saya tutup biar kita bisa menyembah bersama-sama. Di sini judulnya adalah Kau Terbaik Bagiku, lagu Maria Kalista. Ku melupakan yang di belakangku. Ya, mungkin yang sudah tahu bisa nanti mengikutinya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Yuk yang tahu, yang sudah buka handphonenya,
Katakan ku melupakan, amin, apa yang di belakangku. Ya, ku serahkan hidup hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Masih kali Bang David. Riku yang baru, yang lama telah berlalu. Oh, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh, rencana-Mu ya Tuhan, rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, terbatas. Sekali lagi refnya, rencana-Mu, kita masuk dalam penyembahan. Ya Tuhan, rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau bagiku, Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi, Kau terbaik Tuhan, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Semangatnya Yesus Tuhan. Oh, jika nomor syai, berdoalah, ginaralah masuk ini, Yesus Tuhan. Engkau sumber kekuatanku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat. Oh Yesus, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga. Amin. Amin. Daralaya sikarala mata katanina memanjang. Mari teman-teman Kairos, bawa hatimu yang menyembah Tuhan. Dikarala kata karala hijau. Kirala bayasa kanara mata. Jesus, jauh melekat, ya Tuhan. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua. Amin. Yang terdekat sekalipun, Yesus inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teman-teman Kairos yang saya sangat kasih di dalam nama Yesus. Ketika muncul pujian ini tadi, tiba-tiba saya melihat bagaimana Tuhan memeluk Bapak Ibu semua yang ada dimanapun engkau berada. Dan ketika saya melihat pelukan Tuhan itu ada dan engkau rasakan, Tuhan berkata buat kita semua, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun kita sering lupa dan bahkan meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Tuhan mengingatkan buat teman-teman Kairos, Bapak Ibu yang saya kasih, jangan pernah engkau menyerah oleh keadaan. Sekalipun dunia atau sekelilingmu mulai menjustifikasi engkau, mungkin menghina engkau karena engkau begitu tekun dan percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan engkau. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan. Justru saat engkau semakin ditegur, dilarang, ditekan, dihina, itu tanda bahwa engkau akan sampai dalam penggenapan nubuatan dan rencana Tuhan. Mari Kairos angkat kedua tanganmu. Berdoalah dengan imanmu.
Jangan lihat kiri kananmu. Kusuk dengan Tuhan. Berdoalah dengan hatimu yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu, iklan nurulu. Inaralamaralama sikiralamatakai. Inalamaralama katakaralama. Mari bertahan 2 menit. Inaralamaralama sikiralamatakaralamaralamaralama. Inaralamaralama sikiralamatakaralama sakaralama. Jesus, I know you lead like Kurata kiralama sukiralama kai. Oh, kata karalama shekelele kai. Now the leader kanta kai. Kairos firmanku ya dan amin untukmu. Mau apa yang pernah ku lepaskan atas engkau, perkataan firman dan rema janji, bahwa itu tidak akan pernah gugur. Hidup tidak akan pernah gagal. Anakat lunimikai. Sekirala batakaralamai. Tetaplah terus menengadah. Angkat tanganmu. Syakuru dikantakai. Dia berperang untukmu. Dia berperang untuk setiap doa-doa yang kau naikkan. Karena dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami belajar dari Hana Tuhan. Kami menyadari pohon yang besar berbuah lebat bukan karena dari batangnya. Justru terkadang dari ranting yang begitu lemah. Kami ingin sekali berkata bahwa kami ini udah gak berguna. Tapi justru saat kami tidak berguna itulah Tuhan akan buat kami berguna, berarti bagi semua orang. Tuhan berkati Kairos yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan kami percaya Hana minta anak. Tuhan kasih anak bukan hanya satu. Tapi dari satu anak itu ada 2 jawatan yang dia miliki. Nabi dan hakim yang memerintah bagi Israel. Kami percaya kalian ide, karunia-karunia, buah-buah roh. Tuhan akan terus bermanifestasi bagi Kairos. Berbuah lebat. Bahkan apa yang kami kerjakan pun berbuah lebat. Dalam nama Yesus. Bapa, hamba sudah lepaskan firman-Mu, pesan-pesan-Mu. Aku percaya itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah Tuhan yang telah mengabulkan dan memberkati doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Ada yang Tuhan percayakan? Langsung, mobil. Udah suruh teman-teman yang lain. Sini. Bu Pendeta mau menyampaikan pesan Tuhan. Karena di tempat kami berdiri, berdiam, ini sangat kuat hadiratnya, urapannya. Dari awal mereka menangis semuanya nih. Di rumah ini. Al-Khotbah, semua ketemu Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan tadi. Pesan Tuhan. Bapak Ibu, anak saya Sarah, cuman dia yang nangisnya minta mamanya diam. Jadi yang lain nangis ketemu Tuhan, dia nangis ketemu supaya mamanya diam. Jadi beda nangisnya. Oke, yang lain mungkin dulu sebelum anak yang kecil bisa tenang, yang lain bisa lebih dulu. Ada lagi? Ya, saya cuma diperlihatkan Tuhan, ada sinar Tuhan waktu kita mengadakan tangan ya. Tangan kita ini disinari Tuhan. Tuhan bilang inilah tangan yang gagah perkasa. Itu saja Tuhan berkata.
Puji Tuhan, ada tangan Tuhan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu kita dalam penyembahan, yang pertama saya melihat untuk orang keluarga Bu Vita, Pak Teo, Evelyn, dan teman dan anak-anak Bu Vita yang lain. Waktu dalam penyembahan sebelum firman ya, waktu kita angkat pujian tadi ya, Yesus ku percaya ya. Saya melihat ada seperti apa namanya, kuasa kegelapan begitu. Seperti ular begitu. Coba untuk berhadapan langsung dengan Pak Teo dan Bu Vita. Tapi sementara kita menyembah, saya melihat ular itu dihancurkan, dipatahkan, diremukkan kepalanya. Tapi saya lihat ekornya mengipas-ngipas begitu. Saya tanya sama Tuhan apa artinya ya? Tuhan bilang kepada Pak Teo, Bu Vita, Evelyn, David, dan Nana dan suami dan anak-anaknya, minta tutup bungkus dengan darah anak domba. Ya, dan ya diurapi lagi rumahnya, ya, urapin mungkin besok pagi atau malam ini langsung. Jadi sambil jalan, sambil mau naik ke atas, urapi dari pintu atas lantai 2. Doanya cuma satu, biarlah Tuhan menjadi penjaga kami yang tak pernah tertidur dan tak pernah terlelap. Ya, supaya perusak itu, kesakitan itu, ya, kegagalan, tipu-tipu muslihat iblis itu menjauh dari tengah-tengah keluarga Pak Teo dan Bu Vita. Tidak ada kecurangan. Terus yang kedua, saya pegang Tuhan, mungkin Kak Eva dengar ini, dia lagi meeting mungkin, ya, enggak apa-apa. Terima kasih Kak Eva sudah mengikuti kita dengan jadwal yang begitu padat. Kak Eva masih bisa mengikuti kami. Ya. Terima kasih Kak Eva sudah dengar. Tuhan perlihatkan buat Kak Eva, dalam posisi menyembah, Tuhan katakan di dalam kelemahanmu, justru disitulah Tuhan akan buat nanti berbuah-buah lebat. Ya, di mana engkau terus mengalami kelemahan, ya, Tuhan akan buat di situ nanti berbuah-buah lebat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat seperti kakak itu dibawa berselancar sama Tuhan. Bukan naik selancar, tapi speedboat yang besar. Dan ketika saya lihat kakak itu naik speedboat yang besar, semua setinggi apapun ombaknya, speedboat itu bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Dan Tuhan bilang begini, nak, jangan takut dengan ombak yang besar. Karena ombak yang besar itu nggak bisa menenggelamkanmu. Dan satu lagi, speedboat itu pengemudinya Yesus. Jadi Tuhan katakan, engkau aman sekalipun ombak itu bergulung. Bergulung ombak itu, tapi bisa lewat kakak. Kakak bisa melewati gelombang itu dan kakak sampai kepada tujuan penggenapan rencana Tuhan. Haleluya kak. Tapi memang waktu kakak melewati gelombang bergulung itu, ya, seperti kakak bilang sama Tuhan, Tuhan selamatnya aku ini, selamatnya keluargaku, selamatnya anakku ini, selamatnya pekerjaanku, selamat, kata Tuhan. Haleluya. Semangat ya kak. Puji Tuhan. Nah, buat Pak Andre yang puji Tuhan bergabung dengan kita. Pak Andre, waktu kita berdoa, Tuhan ingatkan, saya diperlihatkan Tuhan, Pak Andre dipeluk sama Tuhan. Tuhan bilang berhenti menghukum dirimu. Pak Andre dengar saya kayak ini? Dengar Pak. Tuhan bilang waktu dipeluk sama Tuhan Yesus, jangan lagi hukum dirimu. Jangan lagi katakan kepada dirimu hal-hal yang melemahkan. Katakan kau berharga, berarti di hadapan Tuhan. Terus saya berikan Tuhan, bagaimana Pak Andre seperti bilang, Tuhan saya nggak kuat, saya nggak mampu. Tuhan bilang kau harus terus masuk dalam hadirat. Cari Tuhan. Ya, terus cari Tuhan. Dan Tuhan bilang, satu sisi memang kau sedang masuk ke dalam lembah kekelaman itu. Tapi satu sisi Tuhan hibur engkau karena ada ide-ide, ada inovasi yang Tuhan berikan kepadamu.
Dan talenta-talenta itu mulai lagi diaktifkan kembali. Sehingga kau ketemu dengan orang-orang yang tepat. Dan Tuhan bilang, tetap jaga hatimu. Haleluya. Amin. Itu buat Pak Andre. Dan Tuhan ingatkan juga buat Bu Christine. Bu Christine, Tuhan bilang sama Bu Christine, hambaku tetaplah engkau mencari Tuhan dan terus masuk lebih dalam hadirat. Sampai kepenuhan roh itu engkau nikmati. Saya tanya Tuhan, untuk apa kepenuhan roh itu? Untuk engkau bisa dipakai Tuhan hikmat. Dan Tuhan kasih engkau kekuatan untuk kau hidup dari hari ke hari. Karena Tuhan katakan ketika roh doamu berkobar-kobar, roh Tuhan itu berkobar-kobar dalam dirimu, maka Tuhan kasih kemampuan engkau dari waktu ke waktu yang begitu padatnya, sibuknya. Tuhan kasih engkau kekuatan. Satu sisi ngurus anak, satu sisi juga harus bekerja, satu sisi juga harus mencari Tuhan. Tuhan katakan engkau tidak akan pernah mengalami kelelahan. Karena roh Tuhan ada padamu. Haleluya. Tuhan juga ingatkan buat Kak Marta. Saya pegang Tuhan di tangan kanan kakak ini ada Tuhan kasih yang namanya umur panjang. Di tangan kiri saya melihat seperti properti begitu. Seperti ada tanah, rumah, ya bicara bagaimana berkat Tuhan. Terus Tuhan bilang begini, nak, dua-dua ini kau akan pegang. Dan Tuhan katakan kepadamu, nggak ada yang hilang apa yang sudah kuberikan kepadamu. Baik itu kehidupan maupun janji-janjiku. Itu sebabnya ketika engkau terus mengangkat tanganmu, maka selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan yang kedua buat kakak, jangan takut dengan rencana iblis, karena itu tidak akan pernah berhasil. Karena aku melihat juga banyak udah mulai rencana-rencana, ya teman-teman sekerja kakak mulai tidak nyaman, tetapi Tuhan bilang nggak usah pusing, senyum aja buat mereka. Senyum, tetap kasih mengalahkan segalanya. Karena kalau Tuhan kasih engkau posisi, tidak ada satupun yang melemahkanmu. Tuhan ingatkan juga buat Pak Risto. Pak Risto, tetaplah terus berdoa buat Kairos. Ya, berdoa buat Kairos. Karena apa yang dulu pernah Tuhan perlihatkan buat Bapak. Tentang rumah tangga, ya. Kita doakan supaya rumah tangga Kairos tetap menjadi rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi yang kedua buat Pak Risto, tetap sukacita Pak. Jangan gelisah hatinya, mau dapat tukang, nggak ada tukang, mau ada ini, mau ada itu. Tuhan menyediakan segalanya. Haleluya. Tuhan ingatkan juga buat Bang David, Kak Lince. Saya diingatkan Tuhan satu hal buat Bang David, Kak Lince. Ambil waktu doa khusus, ya, untuk sesi keluarga besar supaya ada keselamatan dan di setiap pelayanan abang dan kakak. Saya lihat seperti ada sesuatu benda, saya nggak tahu benda apa ya. Tiba-tiba masuk ke rumah abang kakak gitu. Saya tanya Tuhan apa? Seperti jadi rumah abang kakak tuh rame begitu kira-kira. Saya tanya Tuhan seperti ada meteor atau apa begitu. Tapi waktu masuk yang ajaib itu, rumah abang kakak nggak hancur. Tapi orang-orang tahu ada yang ajaib yang terjadi di rumah abang kakak. Terus aku tanya, Tuhan apa artinya? Yang ajaib itu yang turun adalah firman. Firman dan roh. Dan Tuhan katakan, rumahmu nggak hancur. Tapi orang datang mencarinya. Tuhan akan gerakkan orang-orang datang untuk mencari firman dan roh. Haleluya. Nah, jadi buat kita semua, sekali lagi buat Bu Vita, khusus buat Bu Vita, ya. Bu Vita, terakhir buat Bu Vita. Tuhan perlihatkan buat Bu Vita waktu tadi pertama buat keluarga besar untuk mengurapi. Tuhan kasih ingat buat Bu Vita, apa ya, seperti waktu tadi kita menyembah gitu ya. Waktu kita dipeluk sama Tuhan semuanya. Terus tiba-tiba saya pegang Tuhan, Bu Vita itu seperti dituntun kepada sebuah padang rumput yang hijau. Saya tanya Tuhan, terus Bu Vita menari-nari di padang rumput yang hijau itu. Tuhan katakan kepada Bu Vita, bersiaplah untuk memasuki satu musim di mana Tuhan membawa engkau ke rumput yang hijau dan di air yang tenang. Dan ini waktunya
bahwa apa yang menjadi kesetiaan dan ketaatanmu, Tuhan akan genapi itu. Bersiaplah, aku melihat ibu sedang dibawa ke rumput yang hijau. Baik. Ya, puji Tuhan. Ini aja. Dede. Belum dikasih Bapak Ibu. Nanti mungkin di WA saja. WA aja saya udah catat kok di handphone. Istri sudah catat, nanti mungkin di WA. Di WA, di grup nanti kita akan sampaikan. Biar semua juga sama-sama membaca. Ya, yang tidak hadir pun jadi bisa membaca. Baik, ini aja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, dan saya mau beri pengumuman minggu depan saya punya pelayanan. Dia mengalami sakit kanker, prostat, dan dokter menyatakan bahwa ini sudah nggak punya harapan. Dan tadinya saya mau undang beliau Rabu ini, tapi karena ada anaknya berulang tahun, sehingga beliau tidak bisa bersaksi. Dan waktu saya hari Jumat ketemu Pak Risto juga di rumah saya, dan beliau sudah berobat di Australia dan sekarang masih tetap di Australia, tetapi dokter di Australia menyatakan kanker prostatnya bersih. Jadi saya melihat ini satu keajaiban, sekalipun jujur ketika saya mendengar itu bersih, kadang ada juga saya ingin lihat ke belakang. Kok bagian saya enggak ya Tuhan gitu waktu itu. Tapi saya berdoa minggu depan kita bisa sama-sama mendengar kesaksiannya. Umur dia hampir 70 ya, Pak Freddy. Sebelum sebelum pengangkatan dia punya prostat sama dubur, dia di black dulu, jantung bypass ya. Jadi banyak prosesnya itu mengalami kesakitan. Tapi buat saya doa kesatian, doa korporat itu menghasilkan keajaiban. Jadi mungkin minggu depan kalau tidak ada halangan, saya minta kepada beliau untuk bersaksi di Kairos supaya kita sama-sama dikuatkan bahwa kita masuk dalam musim berbuah lebat. Haleluya. Didoakan supaya minggu depan beliau bisa bersaksi dan kita sama-sama dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada pendoa syafaat. Shalom. Yang doa syafaat siapa ya Bapak Ibu? Pak Gep ya. Pak Gep tidak hadir karena beliau WA saya ada halangan karena beliau katanya latihan. Ya, kita doakan Pak Gep dimanapun dia berada, biar dia tetap ingat bahwa ada ibadah Kairos. Ya, kita doakan beliau. Baik, kalau begitu Pak Risto bisa pimpin kita Pak. Iya Pak, siap. Ya, shalom semuanya. Ada yang ingin didoakan, saya buka kesempatan. Ya, salam Pak. Saya mau minta doanya untuk Vina Pak. Lehernya yang Ya, masih agak kaku, masih belum maksimal. Oke Bu, kita doakan bersama. Saya Pak Risto mohon bantu doa Ya, Kak buat Marta. buat teman-teman yang seiman di kantor supaya takut Tuhan. Itu aja Pak. Thank you. Pak Risto Ya, titip doa itu. ya, Pak.
titip doa buat itu Kak Eva punya anak Abel, studinya biar tahun ini selesai dan dapat pekerjaan dan nilai yang terbaik. Mungkin Kak Eva lagi meeting kali sehingga nggak bisa buka mic. Tuhan berkati Pak Risto. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Sudah tidak ada? Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi ya Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau ya Tuhan telah memberikan kepada kami satu janji-janji-Mu ya Tuhan yang kami percaya bahwa pada saatnya ya Tuhan, Kairos-Mu ya Tuhan, waktu-Mu yang tepat itu akan tergenapi. Dan kami berdoa ya Tuhan agar ketika kami melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami tetap bisa tetap setia dan tetap mencari akan wajah-Mu ya Tuhan. Kami rindu agar Engkau tetap terus berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bisa tetap terus ya Tuhan, kuat dalam iman kami, bahkan kami bisa melihat ya Tuhan, buah yang lebat itu kami dapat alami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini untuk teman-teman kami ya Tuhan yang ada di Kairos ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang melawat dan menjamah anaknya Bu Christine Vina ya Tuhan, yang masih dalam tahap penyembuhan. Biarlah apa yang diberikan oleh dokter, obat-obatan yang ia konsumsi semuanya ya Tuhan, itu bisa membawa kesembuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan agar kesembuhan yang sempurna itu ya Tuhan terjadi. Lehernya yang kaku itu ya Tuhan kembali menjadi sembuh total ya Tuhan. Segala apapun ya Tuhan yang kelemahan tubuh yang membuat dirinya tidak bisa beraktivitas, kami berdoa ya Tuhan agar Engkau yang jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk Kak Marta, ada kerinduannya Tuhan agar banyak teman-temannya yang di kantor yang seiman ya Tuhan, agar mereka bisa hidup dalam kesetiaan pada Engkau ya Tuhan, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa agar Engkau jagai mereka dan buat supaya mereka Tuhan tetap dalam kehidupan yang benar di hadapan Engkau. Dan kami berdoa agar Kak Marta pun ya Tuhan bisa menjadi terang garam di tempat ia bekerja dan dimanapun ia berada ya Tuhan. Engkau pakai dirinya dengan dahsyat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Kak Eva, ada anaknya Abel yang studi di luar. Tuhan, kami berdoa agar apapun yang ia persiapkan di dalam studinya untuk bisa menyelesaikan ya Tuhan pada tahun ini. Dan kami berdoa ya Tuhan agar ia pun bisa mendapatkan satu pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa agar Engkau saja sendiri ya Tuhan yang turut campur tangan. Dan kami berdoa agar dalam kehidupannya Tuhan, ia bisa menjadi satu kesaksian yang dahsyat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kak Eva dalam pekerjaannya, biarlah ia Tuhan bisa tetap terus fokus kepada Engkau ya Tuhan dan mencari wajah-Mu, dan ia bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan di tempat ia bekerja. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan Pak Obi di dalam melayani jiwa-jiwa. Biarlah ia Tuhan bisa membawa banyak jiwa-jiwa untuk dapat
percaya, bertobat ya Tuhan, dan kami berdoa untuk buah yang lebat itu ya Tuhan bisa terjadi. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, yang masih dalam pergumulan, Tuhan kami berdoa agar Engkau yang pimpin dan sertai, dan kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu menjagai dan melindungi mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Akhirnya kami sudah di ujung ibadah persekutuan doa Kairos malam ini. Berkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian, siapapun Tuhan, baik dari operator Bang David Galinca, David dan Daniel di Medan, Paristo, Kak Marta, bahkan semua yang hadir hari ini. Ada Paristo, ada Kak Marta, ada Pak Andri, ada Bu Christine, ada Bu Afri, ada Kak Eva, Tuhan, ada Bu Vita, Pak Theo, Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau memberkati semua yang hadir satu persatu. Dan kami percaya di dalam kelemahan dan keterbatasan kami berbuat lebat. Dan apa yang tidak mungkin, Tuhan buat menjadi mungkin. Mari Bapak Ibu arahkan hati, mengangkat kedua tangan. Tuhan menghadapkan wajah atas Engkau dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah atas Engkau dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita mulai malam ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam, sampai ketemu Rabu depan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Bima. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Sama kayak Pak, Tuhan berkati. Berkati kayak Pak, Bang David, Pak Theo, semua izin keluar ya.